Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang limit khusus Euler. Oke ya, dimana Euler itu adalah bilangan E itu ya. Oke, kita akan menentukan bentuk khusus tentang yang hasilnya itu nanti berupa bilangan Euler. Oke ya. Nah, bagaimana bentuknya? Langsung saja ya, kita simak dulu. Oke, sekarang gini, bentuk-bentuk limit yang E atau Euler itu seperti ini ya. Satu itu limit x mendekati angka gitu ya, 1 ditambah super x pangkatnya x gitu ya, maka hasilnya itu adalah ini bilangan Euler gitu ya. Bilangan Euler itu kan bilangan E sama dengan 2,7 berapa sekian itu ya, termasuk bilangan Euler itu ya. Oke, sekarang kemudian yang bentuk kedua itu ini limit x mendekati angka 1 dikurangi super x pangkat x. Nah, itu sama dengan E pangkat minus 1. Hati-hati, berarti di sini polanya apa? Kalau bentuknya ini jumlah, berarti E-nya pangkat 1 atau E gitu ya. Kalau di sini dikurangi atau minus, berarti E pangkat min 1. Oke ya. Ingat, di sini polanya, perhatikan polanya itu kan ini, X, ini penyebutnya X, pangkatnya X. Berarti ada pecahan ini ya, super X. Gitu ya. Berarti ini polanya sama ya, X, X, X. Ini juga X, X, X. Itu hasilnya adalah Euler, bilangan E. Gitu ya. Sekarang bentuk ketiga ini misalkan ini. Nah, limit x mendekati angka ini 1 plus n per x gitu ya, dipangkatkan x. Itu hasilnya adalah e pangkat n gitu ya. Polanya ini. Nah, berarti kita harus cermat pada pola ya, pola bentuk limitnya. Kemudian yang keempat ini limit x mendekati angka ini 1 dikurangi ya, dikurangi n ini per x ya, pangkat x. Nah, itu polanya hasilnya adalah e pangkat min n gitu ya. Berarti kalau itu pengurangan, itu pangkatnya negatif ya. Nah, kalau ini penjumlahan, pangkatnya positif. Oke, berarti kan kalian harus paham dulu polanya bentuk limitnya itu ya. X mendekati angka seperti ini gitu ya. Oke, sekarang coba kita lebih paham lagi. Perhatikan, ingat pola limit. Nah, perhatikan. Di sini adalah P mendekati angka 1 plus, nah, super P pangkat P. Hati-hati sama dengan E, gitu ya. Karena polanya seperti tadi ya. Nah, kalau ini limit 2x mendekati angka 1 dikurangi super 2x pangkat 2x. Hasilnya tetap E pangkat min 1. Karena polanya ini sama. 2x, 2x, 2x. Oke ya. Kemudian ada lagi bentuk ini. Nah, ini limit 3x gitu ya. 1 plus n, ini 3x pangkat 3x. Maka polanya adalah E pangkat n. Selama ini sama ya. Kalau dikurangi, ini sama ya. 5m mendekati angka. Ini 5m, ini 5m. Karena polanya sama, maka tetap hasilnya adalah E pangkat minus n. Oke ya, kalian harus paham dulu bentuk-bentuk ini. Oke ya. Nah, sekarang coba kita terapkan ke soal ya. Kita akan mencari ini. Limit x mendekati angka, ini ya. 1 plus sepertiga x, maaf, 1 plus 1 per 3x pangkat 12x. Oke, kita harus bisa mengubah-ubah ini ya, mengubah bentuk sehingga tadi mengacu pada bentuk awal atau bentuk rumus dasar. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan pada pangkat. Oke, 12x itu kan bisa diubah menjadi 3x kali 4. Kenapa 3x? Karena pada penyebut tadi ada bilangan atau ada suku 3x gitu ya. Maka kita ubah dulu 12x itu menjadi 3x kali berapa gitu ya, intinya kan itu. Kalau penyebutnya nanti 2x ya kita ubah ke 2x kali berapa, intinya gitu. Berarti kita sesuaikan dengan penyebutnya. Oke ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengubah ini, perhatikan bentuk bentuk mendekatan. Ketika x mendekati angka, maka otomatis 3x itu juga mendekati angka ya. Nah, jadi limit yang depan nanti bisa diubah seperti ini. Perhatikan, limit depan x mendekati angka kita ubah menjadi 3x mendekati angka. Karena apa? Tidak mengubah nilai ya. Nah, kemudian ini 1 plus 3, 1 plus 1 per 3x gitu ya. Nah, pangkatnya ini kita keluarkan dulu menggunakan sifat limit. Ini pangkat 3x, kemudian kita kurung gitu ya, dipangkatkan 4. Itu ya, sifat-sifat limit itu ya. Nanti kita lihat dulu yang di dalam ini limit 3x mendekati angka 1 plus sepertiga x pangkat 3x kita kurung, kemudian dipangkatkan 4.
Nah, perhatikan di sini ada bentuk Euler ya. Tadi bentuknya seperti ini. Dan ini juga 3x, ini 3x, ini 3x. Nah, bentuknya seperti pada rumus awal, bentuk E ya, bentuk Euler ya. Maka kalau kita ringkas, hasilnya itu adalah E pangkat 4. Gitu ya. Paham ya untuk pola ini ya. Berarti kita tidak perlu menghitung, tapi kita ingat polanya depan. Gitu ya. Oke, sekarang kalau lihat yang soal yang kedua. Ini, limit X mendekati tak hingga, ini 1 dikurangi 1/6X pangkat 18X. Maka langkah awal dulu, yang kita cermati pangkatnya dulu. Gitu ya. Pangkat, kemudian penyebut ini 1/6X-nya. Berarti kita fokus pada 6X. Nah, 18X itu kita ubah menjadi 6X dikali 3. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang coba. Ketika X mendekati tak hingga, maka 6X itu kan juga mendekati tak hingga. Gitu ya. Ketika X mendekati tak hingga, maka 6X juga mendekati tak hingga. Maka bentuk limitnya itu bisa diubah seperti ini. Gitu ya. Limit 6X mendekati tak hingga, dikalikan, 1 dikurangi 1/6X pangkat 6X. Nah, ini kita kurung seperti tadi ya. Kemudian baru dipangkatkan 3. Oke ya. Nah, kalau sudah bentuknya ini, perhatikan ini modelnya apa? Sama dengan bilangan tadi ya, bentuk Euler ya. Oke, kali ini 6X, di sini 6X, di sini pangkatnya juga 6X. Mendekati tak hingga ya X-nya ya. Nah, sehingga kita peroleh apa? Tadi bentuknya karena negatif, maka ini hasilnya E pangkat minus 1. Kemudian dipangkatkan 3. Nah, maka hasil akhirnya adalah E pangkat minus 3. Gitu ya. Paham ya untuk ini ya? Oke, sekarang coba soal berikutnya kita ini. Limit X mendekati tak hingga, 1 ditambah 5/2X, pangkat 6X. Berarti kan ada penyebut 2X, ada pangkat 6X. Berarti kita ubah ke pangkatnya itu dalam 2X. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga menjadi limit X mendekati tak hingga, 1 ditambah 5/2X, ini 6X kita ubah menjadi 2X dikali 3. Karena apa? 2X mengikuti yang penyebut 2X itu. Oke ya. Nah, perhatikan untuk X mendekati tak hingga, maka 2X juga mendekati tak hingga. Nah, maka limitnya diubah menjadi ini. Limit 2X limit 2X mendekati tak hingga, 1 ditambah 5/2X, dipangkatkan 2X, lalu dikurung, kemudian dipangkatkan 3. Oke ya. Perhatikan bentuknya ini. Tadi menggunakan sifat yang ketiga ya. Limit 2X mendekati tak hingga, 1 plus 5/2X pangkat 2X itu sama dengan berapa? E pangkat 5, gitu ya. Nah, baru dipangkatkan 3. Nah, E pangkat 5 dipangkatkan 3 itu sama dengan E pangkat 5 kali 3 itu 15 ya. Maka menjadi E pangkat 15. Gitu ya. Oke, mudah sekali ya. Nah, sekarang coba ini. Kita punya limit ini. X mendekati tak hingga, 1 dikurangi 3/5X pangkat 10X. Nah, penyebutnya 5X, pangkatnya 10X. Kita fokus pada bentuk itu, maka 10X, itu ya, 10X, itu kita ubah menjadi 5X kali 2. Oke ya, karena mengikuti penyebutnya juga 5X, itu tadi ya. Nah, sekarang, karena X mendekati tak hingga, maka 5X juga mendekati tak hingga. Maka bentuk limitnya diubah menjadi ini. Limit 5X mendekati tak hingga, ini 1 dikurangi 3/5X, pangkat 5X, kemudian ini kita kurung ya, kemudian baru dipangkatkan 2. Nah, perhatikan model ini, atau bentuk ini, seperti pada sifat yang nomor 4 tadi ya. Nah, sehingga ini diperoleh hasil E pangkat minus 3. Untuk yang di dalam kurung ini, hasilnya E pangkat minus 3, kemudian baru dipangkatkan 2. Sehingga hasilnya adalah E pangkat minus 6. Oke ya. Oke, ini mudah ya untuk model ini ya. Nah, sekarang coba soal yang terakhir kita punya ini. Ini limit X mendekati tak hingga, ini 2X kuadrat plus 7 gitu ya, per 2X kuadrat. Dipangkatkan 3X kuadrat plus 1. Oke ya. Nah, caranya gimana? Sama ya, kalau penyebutnya itu 2X kuadrat gitu ya, maka pangkatnya itu kita ubah 2X kuadrat juga ya, agar modelnya seperti bentuk Euler.
Nah, dari 3x kuadrat per 1, itu kan bisa diubah 2x kuadrat dikali 3 per 2. Itu dari 3x kuadrat. Kemudian plus satunya tetap ya. Nah, berikutnya ini. Limit saat x mendekati angka 1 plus 7 per 2x kuadrat. Pangkatnya ini ya. 2x kuadrat dikali 3 per 2 dikalikan limit 1 plus 7 per 2x kuadrat pangkat 1. Intinya ini kita jabarkan. Oke ya, kita jabarkan. Nah, sehingga kita hitung satu per satu ya. Kalau limit x mendekati hingga, maka 2x kuadrat juga mendekati tak hingga. Oke, paham? Nah, di sini bentuknya menjadi ini ya. Limit 2x kuadrat mendekati tak hingga, 1 plus 7 per 2x kuadrat, kemudian ini 2x kuadrat pangkat 3 per 2. Ini kita kurung ya. Kemudian dikalikan sama. Ini kalau x mendekati tak hingga, hasilnya ini. 1 plus 7 per tak hingga pangkat 1. X-nya kita ganti tak hingga. Gitu ya. Nah, perhatikan di sini polanya seperti tadi ya, bilangan E tadi ya. Berarti ini E pangkat berapa ini? Oke, sama dengan E pangkat 7. Ini E pangkat 7, baru dipangkatkan 3 per 2. Oke ya. Kemudian ini dikali 1 ditambah 7 per tak hingga. 7 per tak hingga itu kan 0 ya. Nah, sehingga menjadi 1 pangkat 1 ya. 1 plus 0 pangkat 1. Atau hasilnya adalah 1. Maka E pangkat 7 dipangkatkan 3 per 2 gitu ya, dikali 1. Maka hasilnya adalah E pangkat ini 21 per 2. Karena dari 7 kali 3 itu kan 21 ya. Nah, per 2. Oke, jadi hasil akhir nilai limit ini ya, itu adalah E pangkat 21 per 2. Oke ya, begitu sudah paham ya tentang limit fungsi khusus ya, bentuk Euler. Ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.